Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kadang saya suka merasa sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sisanya saya berharap Tuhan yang membantu. Kok terdengar sangat rohani bukan? Tapi apa benar seperti itu? Kok sepertinya mudah saja menikmati hidup ini. Namun nyatanya ada hal penting yang perlu kita sadari. Kalau ternyata dalam hidup kita, hidup Anda dan saya selalu ada pertentangan. Semacam perperangan dalam batin kita, di mana sebagian dari diri kita ingin melakukan hal yang benar, tapi sebagian lagi memaksakan melakukan keinginan yang kurang baik atau katakanlah buruk. Sebagian mengajak untuk menutup mata, untuk menjadi tidak peduli. Namun sebagian lagi dari diri kita ingin membantu dan memberi. Ingat, si jahat mengincar kita terus-menerus seperti singa yang mengaum berkeliling mencari orang untuk dapat ditelannya. Ini dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 8. Si penipu itu tentu tidak senang saat kita berkomitmen pada Tuhan dan melayaninya. Tentunya dengan segala cara dia akan mengganggu kita agar kita terpleset. Si jahat kalau mau mengacaukan segala sesuatu, caranya sangat halus. Bahkan awalnya akan terlihat sangat baik dan benar. Ingat, bagaimana Yudas menjual informasi tentang Yesus demi 30 keping uang perak? Dikatakan pada Markus 14 ayat 44. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ingat, dia katakan bawalah dia dengan selamat. Jadi, sebenarnya apa alasan Yudas melakukan itu semua? Tentunya kita tidak tahu dengan pasti. Namun permasalahannya, dia menyesal tapi dia tidak kembali kepada Yesus. Demikian juga bagaimana Petrus saat menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus dan melarangnya ke Yerusalem untuk menderita. Sehingga dalam Markus 8 ayat 33 Yesus mengatakan, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya tidak mengatakan bahwa kita boleh bilang ke istri atau suami kita saat dia melarang kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik loh. Ini tidak benar. Tapi tentunya kita boleh saja mengatakan ini pada diri kita sendiri. Saat kekerasan hati kita memaksakan hal yang sebenarnya kurang baik. Karena si jahat bisa bekerja melalui siapa saja. Termasuk melalui Anda dan juga melalui saya. Bila kita memberinya kesempatan dan kurang hati-hati dalam berjaga-jaga. Tapi kita juga tidak perlu takut. Karena kabar baiknya pada Lukas 10 ayat 19, Yesus sendiri memberikan kita kuasa dan kekuatan untuk menahan dan mengalahkan si jahat. Sehingga tidak akan membahayakan kita. Di sini saya bukan mengajak kita untuk melakukan deliverance atau exorcism. Tapi saya mau mengatakan bahwa mereka ada dan tidak senang. Serta selalu berusaha mengganggu kita bila kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berusaha menghindarinya. Yang kadang terjadi karena ketidaktahuan kita atau bahkan karena ketidakpedulian kita. Seperti dikatakan pada Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berapa kali dalam setahun kita tidur dalam kondisi marah dan kecewa? Ingat, kita tidur di samping orang yang kita cintai. Notabene pada saat itu kita sebelkan karena ego kita masih marah kepadanya. Rasanya kita semua pernah melakukannya bukan? Termasuk saya. Kita tidur, diam 1000 bahasa. Tidur tidak bergerak seperti lemari es. Gede, penuhin tempat dan dingin. Dan kesombongan kita memaksa untuk tidak membuka diri kalau pasangan kita tidak memulai duluan membuka diri. Kemarahan memang kadang-kadang membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh. Bukankah kita tahu Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita perlu berusaha agar bisa lambat untuk marah. Maka perlahan kita dapat menghindarinya. Dengan pengendalian diri kita menjadi sadar agar saat kita marah kita tidak berbuat dosa. Sehingga nggak buka pintu bagi si jahat untuk masuk dan menguasai kita dan merusak hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang mungkin dapat kita katakan sebagai ujian.
Setelah berhasil melewatinya, maka kita seperti naik kelas. Seperti para pastor, mereka dididik, diuji dengan berbagai hal selama mereka berada di seminari sebelum ditabiskan dan mulai melayani. Kalau tentara mungkin digodok di akar abri yang sering juga disebut kawah candra di muka sebelum mereka menjadi perwira. Demikian halnya juga Tuhan Yesus. Injil Lukas 4 ayat 1-13 mengatakan, sebelum Yesus memulai pelayanannya, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Seperti kita tahu, padang gurun adalah tempat yang tandus, tidak ada apa-apa di sana. Yesus tinggal selama 40 hari dan 40 malam dan dia tidak makan apa-apa. Yang tentunya menjadi sangat lapar. Saya cuma merasakan kalau saya lapar, saya menjadi sangat lemah. Kemudian pada saat lemah, Yesus dicobai oleh iblis. Namun Yesus tidak jatuh dan melewati semuanya itu dengan penuh kemenangan. Sehingga dikatakan iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Siogianya, kita juga perlu tetap tegak berdiri saat datangnya gangguan dari si jahat. Yang bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja. Kita perlu mengenalinya dan mengendalikan diri kita. Memang melakukannya tidaklah semudah mengatakannya. Tapi ingat, Allah kita baik. Dia beri pertolongan dan katakan kepada Anda dan saya agar selalu memiliki relasi yang erat dengannya. Membaca dan memahami firman-Nya dan senantiasa berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Serta mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuhnya yang kudus. Yang akan memberi kita kekuatan untuk melakukan semuanya tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Sehingga saat ada yang menyerang kita, menghina kita, melecehkan kita, bahkan berusaha menjatuhkan kita, kita masih bisa tersenyum dan melakukan semuanya itu demi Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Juga ingat, kita harus berani menjadi inisiator perdamaian. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukankah ini artinya sebagai orang Kristen yang baik, kita perlu punya kerendahan hati untuk berani meminta maaf terlebih dahulu, apalagi terhadap pasangan kita. Camkan, ini bukan kelemahan, tapi ini kekuatan kita sebagai orang Kristen. Bukankah Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.